I was down, but now I'm up. Yeah, this all God, this ain't no love. Yeah, I used to be. Hai, aku Razwa Venusa. Nah, di sini aku nggak sendirian loh. Aku bakal ditemenin sama 2 orang hebat. Kira-kira siapa mereka? Di sini ada Rana dan juga di sini ada Avila. Oke, jadi di sini mereka berdua bakal wawancara beberapa murid di Mandua Kota Bogor yang punya hobi mendaki gunung. Kira-kira siapa aja mereka? Here we go. Halo, aku Rana. Oke teman-teman, di sini kita akan langsung mewawancarai narasumber kita nih. Kira-kira siapa narasumbernya? Ikutin aku terus ya. Nah, oke teman-teman, di sini aku udah bersama narasumber kita nih. Sebelum itu, kita kenalan dulu ya sama narasumbernya. Halo, permisi Kak, apakah boleh untuk diwawancara? Boleh. Oke, sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu ya Kak, untuk namanya dan dari kelas mana? Bobby dari 11-4. Oke, siap. Kalau boleh tahu nih Kak Bobby, apa sih yang menjadi hobi Kak Bobby untuk saat ini? Untuk saat ini sih kayak mendaki gunung sih soalnya. Wah, kedengarannya seru banget ya teman-teman mendaki gunung. Nah, menurut kamu, kapan sih waktu terbaik untuk mendaki gunung? Kayak misalnya saat akhir pekan atau saat liburan sekolah? Kalau waktunya sih pas liburan sekolah sih kayak misalnya ada liburan panjang. Tapi kalau yang paling terbaiknya sih kalau ada uang. Kalau ada uang ya, oke siap. Mengapa sih kamu menyukai kegiatan mendaki gunung ini? Enak aja sih suasananya untuk refreshing. Enak ya buat refreshing karena suasananya enak dan segar juga. Bagaimana persiapan yang biasanya kamu lakukan sebelum mendaki gunung? Kayak misalnya olahraga atau ada yang lain? Kayaknya kalau persiapan nggak ada deh. Soalnya misalnya kita udah dijadwalin hari ini malah nggak jadi paling ada persiapan, sekolahnya dadakan terus setiap naik gunung. Jadi dadakan aja ya, langsung berangkat. Gimana sih tempat atau gunung yang lagi pengen banget kamu daki atau menjadi impian kamu nih untuk didaki suatu saat nanti gitu? Ada nggak, kan kalau misalnya di Jawa Timur kita mengenal ada Gunung Semeru ya. Kalau menurut kamu apa sih gunung yang menjadi impian untuk didaki? Gunung Rinjani. Wow. Oke, baik, Gunung Rinjani ya yang di Lombok. Nah, akhir-akhir ini kita juga mendengar ya berita bahwa ada siswi SMA yang hilang saat mendaki gunung di Gunung Slamet. Lalu baru ditemukan setelah 3 hari gitu. Menurut kamu bagaimana sih tanggapan yang bisa kamu berikan terkait berita tersebut? Paling kalau kayak gitu sih pas treknya kayaknya harus hati-hati lagi, terus izin dari orang tua, soalnya yang berita saya dengar katanya dia orang tuanya nggak tahu, dia nggak izin. Oke, jadi yang terpenting itu izin orang tua ya pastinya gitu. Selanjutnya ini adalah pertanyaan yang terakhir. Siapa sih yang biasanya kamu ajak untuk mendaki bersama? Kayak misalnya keluarga atau adik atau kakak atau teman? Boleh tahu nggak namanya? Kalau kemarin sih baru sama Fahri sih, emang Fahri sih biasanya kalau naik gunung sama dia dari 11-3. Fahri ya dari 11-3. Oke, baik, terima kasih atas waktunya ya Kak Bobby. Oke teman-teman, di sini kita udah selesai mewawancarain Kak Bobby. Segini aja kita wawancaranya. Selanjutnya kita akan lanjut ke narasumber yang kedua. Akan aku serahin ke Avila. Hai, aku Avila. Aku di sini mau wawancarain narasumber yang kedua. Pastinya udah tahu kan itu siapa? Ayo kita. Oke, jadi di sini udah bersama narasumber yang kedua. Boleh kan diwawancara? Boleh. Oke, namanya siapa? Nama saya Fahri Arafi Ramadan dari kelas 11-3. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama. Apa pengalaman mendaki gunung kamu yang paling berkesan nih bagi kamu? Oh, pengalaman yang pertama tentunya capeknya. Terus kedua itu disuguhkan pemandangan-pemandangan yang bagus di atas sana. Terus yang ketiga pasti itu kebersamaan sama teman-temannya di situ. Oh, pasti seru banget ya berarti. Nah, terus kapan kamu pertama kali naik gunung? Terus kayak apa sih yang bikin kamu pertama kali naik gunung? Oh, pertama kali saya naik gunung itu pada saat saya duduk di kelas 8 SMP dan saya itu tertarik sama gunung yang pertama saya daki, yaitu Gunung Merbabu yang berada di Kecamatan Magelang, Jawa Tengah ya.
karena pemandangan dan savananya yang cukup bagus dan indah juga. Oh, lumayan lama ya berarti. Ya. Terus di mana lokasi gunung yang kamu pengen banget kunjungin kayak wishlist gitu? Wishlist saya itu insya Allah ya, kalau ada umur saya akan mendaki di Gunung Rinjani tahun depan insya Allah. Semoga tercapai ya. Iya. Terus mengapa sih kamu itu milih hobinya itu gunung? Kenapa nggak ada aktivitas yang lain gitu? Karena ya yang pertama pasti cukup menarik perhatian para pendaki, khususnya pendakian pertama saya itu kan cukup membuat saya takjub kepada gunung tersebut, gunung yang didaki saya. Jadi keterusan gitu, penyakit lah, Oh, iya. penyakit masuk ke gunungnya. Terus bagaimana sih cara kamu mempersiapkan diri baik secara mental ataupun fisik sebelum mendaki gitu? Yang pertama itu saya biasanya seminggu sebelum pendakian itu biasanya berolahraga, lari, jogging selama 1 jam per harinya atau gym atau apapun itu, pokoknya seminggu sebelum pendakian itu benar-benar harus ada olahraganya ya. Terus yang kedua menjaga makanannya juga, sama yang ketiga itu mempersiapkan hal-hal yang harus dipersiapkan di alam gitu, kayak survivalnya itu kayak gimana. Biar matang juga ya. Iya. Terus pertanyaan terakhir nih, apa sih pendapat kamu buat orang-orang yang mendaki gunung itu kayak cuman buat FOMO, terus kayak ya udah ngikutin tren zaman sekarang aja, kayak nggak ada niatan buat naik gunung gitu? Yang pertama pasti pendaki FOMO itu nora-nora ya. Yang kedua itu mereka juga gak bisa gak bisa menjaga alam, gak bisa menjaga lingkungan sekitar juga. Dan yang ketiga itu belum mempunyai pengalaman yang cukup, apalagi mendakinya seorang diri atau berkelompok, tapi yang di dalam kelompoknya itu belum ada siapa-siapa. Belum ada yang berpengalaman lah. Terus yang terakhir itu ilmu pendakian mereka itu belum memadai lah. Jadi ilmu survivalnya itu belum cukup gitu. Oke. Dah, terima kasih ya untuk waktunya. Ya. Oke teman-teman, kita tadi udah wawancara 2 orang hebat dari Mandua Kota Bogor. Nah, dari wawancara tadi kita bisa ambil pelajaran. Kalau naik gunung itu beneran asik loh teman-teman. Nah, di naik gunung itu kita punya dampak jasmani dan juga punya dampak rohani. Nah, untuk dampak rohaninya itu bisa dalam bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas ciptaannya. Terus untuk jasmani juga, naik gunung itu bisa termasuk olahraga juga loh teman-teman. Oke, jadi buat kalian yang mau naik gunung itu jangan lupa jaga kelestarian gunung ya. Jangan sampai kalian meninggalkan jejak sampah di gunung. Oke, terima kasih. Bye bye.